Maka orang mukallaf ini bila mana meninggalkan salah satu dari rukun Islam itu, maka sudah dikenakan sanksi sama Allah Ta'ala, sudah dikenakan dosa sama Allah Ta'ala. Udah nggak ada lagi toleransi itu. Paham? Makanya nggak bisa orang bilang sampai ma'rifat sama Allah Ta'ala ya tanpa ilmu syariat, itu mustahil. Gimana mungkin orang sampai ke Allah bermakrifat sama Allah Ta'ala, sholatnya rusak, tatanan puasanya nggak bener. Ente bayangin. Contoh nggak usah jauh-jauh. Orang sekarang sholat ya main sholat aja. Dia nggak perhatikan auratnya, karena dipikir dia udah pakai celana, dia udah pakai baju koko, udah beres tuh. Padahal dia nggak perhatikan waktu dia sholat, dia letakkan pinggang celananya di mana itu? Di atas pusar apa di bawah pusar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrillah tatarahatul qulubi wal arwah. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin shahibus shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatid, Bapak RT, Bapak RW, Sahibul Bait, Ustaz Basit, para hadirin tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dipanjangkan umurnya, dilimpahkan keberkahan warahmah, dilancarkan segala urusan fid dunya wal akhirah, dan senantiasa diliput di dalam naungan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya dan rahmatnya Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang insyaallah dimuliakan dan dipenuhi dengan barakahnya. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hadirin, lalu para tetangga-tetangga masuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang begitu besar. Karena majelis ini sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah SAW, humul qaum la yashkau bihim jalisuhum. Orang yang nempel sama majelis-majelis kayak gini, ya, orang yang nempel sama majelis-majelis seperti ini, kata Allah Ta'ala, enggak akan mendapatkan kemudaratan sedikit pun. Bahkan ada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surganya Allah karena tidak sengaja dan tidak niat duduk di dalam majelis seperti ini di saat dia melihat. Maka saya yakin insyaallah yang hadir dan yang rumahnya bertetanggaan dengan majelis ini, insyaallah diberikan pertolongan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak juga kita bangkit dari majelis ini, melainkan kita bangkit dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hah? Siapa yang gak paham? Di pengajian kita malam minggu ketiga, kita mengkaji fikih. Mulai mengkaji fikih ya, fikih dasar. Fikih dasar. Ngaji fikih ini nggak bisa diremehkan karena samrah buahnya ngaji fikih ini, ngaji ilmu fikih ini sangat besar.
dan kemaslahatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergantung di dalam peranannya ilmu fikih. Sangat bergantung. Enggak bisa enggak. Lah orang berhubungan sama Allah taala, ya, berhubungan sama Allah taala, bisolah dengan sholat, bisom dengan puasa, dengan bizakat dengan zakat, bil haji dengan haji. Ini semua enggak terlepas dari konteks ilmu fikih. Sah enggaknya kita melaksanakan amal ibadah tersebut itu pun bergantung dengan ilmu fikih. Ya memang ilmu fikih ini ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari dan berkenaan, ya, topik ini berkenaan dengan apa? Dengan af'alul mukallafin. Dengan amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatannya orang-orang mukallaf. Jadi orang itu pas masuk ke dalam batasan mukallaf yaitu akil balik gitu. Akil balik. Maksudnya balik ini wusulu ila haddi taklif. Masuknya seseorang itu ke dalam batas paksaan. Orang yang masuk namanya mukallaf. Orang yang udah sampai dalam batasan tersebut namanya mukallaf. Orang yang diberikan beban. Kalau udah sampai di batasan tersebut, maka orang tersebut dikatakan orang bukan mu'allaf, mukallaf. Kalau mu'allaf orang baru masuk orang mukallaf orang yang sudah sampai batas kepada batas paksaan. Yang mana bila udah sampai di batas tersebut, orang udah mulai dituntut sama Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan amal-amal wajib lainnya. Secara ringkasnya orang tersebut sudah wajib menjalankan rukun-rukun Islam. Melaksanakan rukun Islam dari yang nomor 2 sampai yang nomor 5. Rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, ya. Karena syahadat udah dikecil udah ngakuin Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, maka dia punya kewajiban menjalankan rukun Islam yang kedua sampai yang ke-5, dari sholat sampai haji. Diwajibin sudah. Maka orang mukallaf ini bila mana meninggalkan salah satu dari rukun Islam itu, maka sudah dikenakan sanksi sama Allah Ta'ala, sudah dikenakan dosa sama Allah Ta'ala. Udah nggak ada lagi toleransi itu. Paham? Makanya nggak bisa orang bilang sampai ma'rifat sama Allah Ta'ala ya tanpa ilmu syariat, itu mustahil. Mustahil. Gimana mungkin orang sampai ke Allah bermakrifat sama Allah Ta'ala, sholatnya rusak, tatanan puasanya nggak bener. Ente bayangin. Contoh nggak usah jauh-jauh. Orang sekarang sholat ya main sholat aja. Dia nggak perhatikan auratnya. Karena dipikir dia udah pakai celana, dia udah pakai baju koko, udah beres tuh. Padahal dia nggak perhatikan waktu dia sholat, dia letakkan pinggang celananya di mana itu? Di atas pusar, apa di bawah pusar? Saya nggak bicara mazhab yang lain, saya bicara mazhab Syafi'i. Nggak usah ngalor ngidul ke yang lain-lain. Pokoknya pahamin mazhab kita sendiri. Jadi kalau memang pecinta Imam Syafi'i, mesti bisa belain Imam Syafi'i besok. Oh, dalam mazhab Malik begini begitu. Ya, tapi saya mazhabnya Syafi'i. Ya, pembela Imam Syafi'i dengan ilmu yang pas-pasan lah. Kan gitu. Ya keren-keren dikit. Yang kalau mau banyak ntar kalau banyak kan sampean ya saya kalah. Nggak ngaji lagi sebenarnya. Kayak gini aja udah. Paham? Orang sholat pakai celana. Oke, pakai celana. Ini pinggangnya letaknya di bawah apalagi anak sekarang, anak gaul sekarang, anak muda-muda, Ramirez, rambut miring, tampang nggak beres. Nanti lihat coba, udah celananya ketat banget, itu kalau kebelet ngising susah bukanya itu. Kayak celana ngetat bener, betul nggak begitu? Itu pinggangnya lihat di mana?
Masya Allah, kadang-kadang kalau dia lagi ruku, bajunya ngangkat, itu palu gadanya kelihatan. Amin. Itu rasanya pengen pelur pakai semen putih. Wah, itu anak sekarang itu. Itu anak sekarang. Sholatnya main sholat aja, udah pakai kayak gitu dipikir keren. Yang kantongnya adanya di paha, kantong belakangnya adanya di paha. Di paha, kalau kecopetan dia yang marah. Padahal dia ngasih. Dompet dikeweng-keweng sama dia, paham? Ente tahu, kalau ente ruku, baju ente ini kelihatan kebuka kayak gini, dan pusar ente kelihatan, batal sholat ente itu. Karena menurut Imam Syafi'i, bila mana aurat terlihat dari bagian atas, itu nggak dikasih uzur. Dalam artian, nggak ada keringanan, dan kalau sholat kelihatan seperti itu, dihukumi batal sholatnya, karena auratnya terlihat. Labib, kalau orang pakai sarung kagak pakai sempak, sholat, kalau dari bawah, nggak masuk itu hitungan. Nggak masuk hitungan. Yang bahaya dari atas. Nutup aurat nggak paham. Makanya kalau sholat mesti sarung apa celana dinaikin sepuh. Kalau enggak, beb nggak bisa beb. Pinggang kalau naikin ke sini pinggang celana itu jahitan bawah nggak nyampe beb. Jahitan bawah nggak mentok. Ya paling pol tetap di bawah pusar ketutup setengah doang. Kalau pakai kemeja, ya kemejanya dirapatin. Sekiranya ente ruku, ini nggak ngablak, ini nih nggak ngablak nih. Makanya jangan pernah protes deh, jangan pernah mengkritisi ayat Allah. Katanya di Quran, sholat itu bisa mencegah perbuatan fahish dan mungkar. Tapi banyak yang sholat masih maling. Benerin dulu ilmunya, benerin dulu. Lah auratnya kelihatan kok. Auratnya kelihatan, itu hukum sholatnya batal. Ini belum ditelaah dari segi wudhunya lagi. Baru sholatnya ini. Sholatnya udah amburadul. Ya nggak membekas sholatnya. Sholatnya nggak meninggalkan ninggalin bekas. Apa yang dibaca di dalam sholat akhirnya nggak menjadi pencegah. Padahal sholat itu sangat efektif buat ngerubah perbuatan orang yang tadinya jelek jadi bagus. Paham ya? Dulu ada sahabat sholatnya rajin, tapi masih minum khamr aja. Apa kata Rasulullah waktu ada sahabat ngaduin hal itu ke Rasulullah? Sayanhahu mayaqul. Apa yang diucapin di dalam sholat bakal mencegah perbuatan-perbuatan itu secara sedikit demi sedikit. Setapak demi setapak pasti tercegah itu. Lah masalahnya ini loh. Lah orang Arab itu pakaiannya udah beda sama orang kita sekarang. Apalagi zaman dulu. Pakaiannya tertutup. Tertutup. Jadi potensi kebuka auratnya itu sangat mustahil. Lah kalau sekarang, wah kayak tadi Anda bilang, celananya aja udah banyak model. Besok bikin lagi yang pinggangnya di atas dengkul. Paham gak ente? Jadi kalau pakai celana lepis itu pinggangnya di atas dengkul. Yang di pinggang boxernya. Paham ente? Ya lama-lama kayak gitu. Karena kalau kita menelaah hadis, ini dunia makin lama makin rusak. Nanti jangan kaget kalau besok ada orang yang berbuat zina di depan rumah kita sendiri. Karena udah kayak binatang. Berarti tandanya apa? Orang udah gak sungkan lagi buat jalan ke sana kemari dalam keadaan telanjang. Ini bukan dengan pakaian, tanpa pakaian. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi ya mustahil kalau yang dibaca di dalam sholat, perbuatan amaliyah sholat yang diamalkan sama dia, itu bisa mencegah perbuatan fahish dan mungkar. Karena kalau ditelaah dari segi syarat hukum ini itunya,
nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ente masuk kantor syaratnya mesti ada ijazah, mesti ada ini, mesti ada keterampilannya. Keterampilannya punya, ijazahnya kagak, nggak bakal bisa masuk di kantor. Tapi saya terampil. Ya mana buktinya? Mana bukti yang menyertakan? Tetap mesti ada syariatnya. Walaupun hakikatnya ente bisa, tapi syariatnya mesti ada itu. Ente ahli mesin wes, coba ngelamar di perusahaan besar gitu. Nggak ada ijazahnya, nggak ada bukti ente pernah sekolah, ente pernah belajar untuk memahami hal-hal mesin, ya nggak mungkin diterima. Saya bisa, dulu pernah belajar sama Habibie bikin pesawat, terus masuk ente ke perusahaan pesawat itu. Paling dikasih kertas kalau nggak pakai ijazah, ente bikin pesawat dari kertas dulu ya. Habis itu terbangin itu di lapangan. Biasa anak kecil. Hah? Nggak ada bukti. Orang nggak mungkin bisa ma'rifat tanpa hakikat, nggak bisa berhakikat tanpa syariat. Itu mustahil. Nggak mungkin bisa bersyariat kalau nggak dipenuhi tuntutan syariatnya. Maka yang berperan di dalam hal ini semua, yang menjadi landasan, yang akan menjadi landasan kita untuk berangkat ke tingkatan hakikat sehingga kita bisa naik ke tingkatan ma'rifat, itu syariat. Udah nggak ada tawar menawar. Beb nih, ada orang zikir kayak begini bisa jadi wali, Beb. Nggak mungkin. Sholatnya gimana? Wudunya gimana? Tahu hafal rukun sholat, syarat sholat, tahu. Fardunya wudu, syaratnya wudu, tahu. Nggak tahu, Beb. Lah, terus bagaimana jadi wali? Wali siapa itu? Jadi wali Allah ya mustahil. Yang mau jadi wali Allah, kata Allah, lewat syariat dulu. Dari syariat nanti Allah naikin kelas kalau syariatnya lulus. Naik kelas ke hakikat. Hakikatnya udah selesai, baru ke makom fana, baru ma'rifat sama Allah Ta'ala. Yastagrik fi bahril unsi, kalau kata Rabi'atul Adawiyah. Tenggelam baru di laut keintiman, mesra kepada Allah Ta'ala, bersama Allah. Allah nggak tahu syariat, mesti nyembahnya kayak gimana, muamalat sama Allahnya kayak gimana. Ya? Lawang wirid, wong zikir itu mesti ada syarat sama rukunnya, ada adabnya kok. Siapa yang bilang? Ente lihat di kitabnya Abuya Maliki itu, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Lihat di Syarah Ratibul Haddad, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Jangan sembarangan wirid, doa, berdoa kita munajat sama Allah, ada syarat, ada rukun, ada adabnya. Gimana wirid? Nah, nggak paham ya nggak mungkin hasol, paling hasol dari jin itu, nggak mungkin dapat, nggak mungkin hasil, paling hasil dari jin. Lah ente sembah Allah apa sembah jin? Tujuan hidup ini bukan sakti-saktian. Ingat, tujuan hidup bukan sakti-sakti. Walaupun saya keren gitu kan. Iya, tapi tujuannya bukan sakti-sakti. Bukan sakti-saktian. Tujuan hidup ini sampai ke Allah, kenal sama Allah, tahu sama Allah. Bukan tujuan, wah itu ente lihat tuh di pohon pisang ada apaan tuh? Iya enggak? Jin, bukan pisang itu. Paham? Kayak gitu. Orang nggak paham syariat, ya kayak gitu akhirnya. Ngerasa bisa ngelihat jin, oh ini rumahnya. Aduh jadi khayal ini, paham ente? Ini syariat khayal ini, agama khayal ini. Coba kalau dipentokin sama surat Al-Jin, coba baca surat Al-Jin itu, 3 ayat terakhir itu, coba baca itu. Coba ente lebih percaya sama Allah apa sama orang-orang itu, coba? Baca apa isinya, baca sendiri, tinggal buka. Kalau nggak tahu artinya buka yang ada terjemahnya. Umum itu. Coba dibaca itu. Cuman Rasul yang bisa ngelihat alam gaib, bisa melihat sesuatu hal yang gaib itu cuman itu ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah. Wes nggak usah dibahas ke situ, panjang lebar akhirnya nanti. Karena itu nanti ada tafsir dari Imam Ibnu Taimiyah, ada tafsir dari Imam ini Qurtubi, ini semua itu bicara di tafsir. Aulia bisa ngelihat jin, bisa. Kenapa ya alasannya kayak gini, nanti itu dijelasin itu. Sekarang bahas ilmu fikih bukan bahas kejinan, paham?
Ya, urusan pengobatan orang kemasukan jin ya gampang, nanti kita cari gurunya. Nah, cari mbah dalam mungkin, apa mbah luar. Jadi kita bicara lagi ini pengenalan ilmu fikih biar paham. Karena kenapa? Definisinya fikih itu logatan secara bahasa artinya itu al-fahm. Faham. 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 Maka itu dikatakan sama Nabi SAW di dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah kalau memperkenankan kebaikan sama hambanya, Allah kalau mau hambanya itu jadi baik, ya. Ini kata Nabi ini, percaya Nabi nggak? Ya. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu kalau kepengen hambanya itu jadi baik, jadi hamba yang baik, hamba yang soleh, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fid din. Allah bakal jadikan dia orang yang faham di dalam agama. Faham, bukan yu'alimu fid din, bukan Allah jadikan alim dalam agama, tapi faham. Kalau dijadikan pinter, banyak orang keblinger. Ingat nih, sepinter-pinternya kita, sepinter-pinternya imam 4 madhab sekalipun, masih pinter iblis. Masih aliman Makanya Allah Ta'ala nggak menjadikan alim kepada hambanya yang Allah pengen jadiin baik. Allah jadiin faham. Kalau faham nggak nyasar. Kalau cuman tahu, kalau cuman alim tok nyasar banyak. Orang alim banyak keblinger. Orang alim banyak tapi orang faham. Kita lihat ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, itu faham. Tapi kita bahasakan alim. Karena sepakat ulama mengartikan orang-orang seperti Imam Al-Ghazali dengan semat dan kata-kata alim itu maksudnya apa? Orang yang amil bi ilmi. Orang yang mengamalkan pengetahuan karena faham kan? Intinya karena dia faham. Kalau nggak faham cuma dijadikan hujah atau buat ngehujat aja, alat hujat. Tapi nggak faham dia. Mesti bagaimana nggak apa? Kalau cuma alim tok nggak ngamal, ya nggak jauh, nggak beda sama Karena kalau orang soleh bedanya sama iblis. Kalau iblis alim nggak ngamal, karena nggak memahami, nggak coba minta faham sama Allah, konteks dari tujuan kita diciptakan sama Allah Ta'ala. Kalau orang alim difahamin. Orang alim difaham. Orang yang faham itu ya difahami. Ilmunya diamalin, mencoba difahamin, mencoba memahamkan apa yang seharusnya diamal. Bisa dimengerti itu? Lah wong nggak paham kok bisa kenal Allah? Orang nggak paham sama ilmu, orang nggak paham sama agamanya, kok bisa jadi wali Allah? Ya nggak mungkin, mustahil itu. Beb, ada wali majedub, saya nggak bahas ke situ. Wali majedub dari lahir kayak gitu dan nggak bisa muamalat sama orang. Nggak bisa muamalat sama orang. Kalau yang majedupan bukan majedub, namanya majedub. Tahu nggak itu? Majedub. Ya menjeduk kemana kayak kita nggak paham, ke tembok apa tiang listrik, Allahu a'lam. Wow. Orang itu semua mesti ada tatanannya. Makanya kita ini mesti bangga datang ke majelis ilmu, mesti bangga. Karena majelis yang kayak gini nih yang paling Rasulullah cintain. Yang paling Rasulullah cintain majelis yang kayak gini. Majelis yang yang membangun gairah orang itu cinta kepada ilmu. Polusi ilmu ini bertebaran di dalam majelis kayak gini. Akhirnya polusi itu bikin sehat. Nggak kayak polusi kendaraan. Kalau polusinya ilmu, ini nur, cahaya. Wong duduk nemplek di majelis ilmu dia dapat ampun.
Kata Rasulullah ke Ibnu Mas'ud, duduk ente sesaat, nggak megang pulpen, nggak megang buku, nggak nyatet sehuruf pun, kata Rasulullah SAW ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu lebih baik, kata Rasulullah. Itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada ente sholat 1000 rakaat. Lah gimana kalau nulis? Gimana kalau kita semua kepengen dapat pertolongan dari Rasulullah. Kita semua kepengen masuk surga. Ana yakin di sini kalau ditanya ada yang mau masuk neraka apa enggak ada yang ngacungin tangan. Beb, ana pengen masuk neraka, Beb. Ana udah bosen, Beb. Salah. Bosen apa? Bosen berangan-angan masuk surga. Kesian tadi di neraka kurang rame. Biar ana yang bikin rame, Beb, di sana. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Semua kepengen masuk surga. Semua kepengen masuk surga. Semua pengen masuk surga. Orang yang datang ke majelis taklim rata-rata kepengen apa? Kepengen gimana caranya negosiasi nasib sama Allah biar dapat nasib yang baik. Biar dapat ketetapan nasib yang ajib, yang indah, yang bagus. Sekiranya nggak pakai susah, gampang masuk surga. Gampang masuk surga. Karena kenapa? Gampang dapat ampunan Allah Ta'ala. Makanya ada sahabat itu sama kayak gitu. Gak mau susah, gak mau repot, datang ke Rasulullah. Minta petunjuk pasti sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk surga, gimana caranya? Minta dikasih cara yang gampang. Gak minta sakti sahabat. Gak minta sakti. Ya Rasulullah, gimana caranya aneh biar kebal, biar bisa terbang? Oh, gak ada kayak gitu sahabat. Gimana caranya biar bisa masuk surga? Biar bersamaan selalu dengan engkau ya Rasulullah. Iya, ada sahabat itu. Salah wahidun min sahabat Rasulullah SAW. Ada salah satu sahabat tanya, ngomong ke Rasulullah, minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepada kamu gimana cara? Saya minta kepada kamu untuk bisa menemani kamu sampai ke surga, kata sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya nggak gratis, gitu kan? Nggak ada yang gratis. Ya Rasulullah nggak ngomong gratis. Dalam artian Rasulullah bilang apaan? Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Maka bantu saya, kata Rasulullah, dengan diri kamu melalui perbanyak sujud, kata Rasulullah. Ya khair, bantuin ana, kata Rasulullah. Ada orang datang ke guru. Ya Syekh, Kiai, Habib, anak kepengen duduk sama antum sampai di akhirat nanti, sampai di surga. Karena anak pede, yakin anak jalan sama antum, insya Allah dapat barokah, dapat begini, dapat begini. Ya, nggak gratis tapi, nggak gratis. Apa yang diajarin, diamalin. Apa yang diminta, diamalin. Yang diarahin, diamalin. Didengar, jangan didengar toh, diamal. Ya. Paham? Jadi ta'rifnya fikih, definisinya fikih secara lugawi itu apa tadi? Secara bahasa faham. Mesti faham. Lalu secara syariat apa definisinya fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu definisinya fikih. Definisinya fikih itu ilmu hukum-hukum, pengetahuan kepada hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, perbuatan. Ilmu ya, pengetahuan dengan hukum-hukum syariat amaliyah yang sifatnya amaliyah. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang terhasilkan hukum-hukum tersebut dari dalil-dalil yang sangat terperinci. Itu ilmu fikih. Karena saking pentingnya hukum
dalam ilmu syariat ini, pengetahuan syariat ini mesti didasari dalil yang sangat terperinci. Ini sangat besar karena peranannya. Ente kalau mau cross check ke Quran, ya, kalau ente mau cross check di Quran, ya Quran itu isinya membahas tentang halal wal haram. Hampir secara global itu Quran itu membahas kayak gitu. Isinya itu halal haram, halal haram, halal haram. Dan Rasulullah SAW itu bangga menjadi sosok panutan orang ya yang menguasai ilmu syariat ya, karena memang itu tujuannya diutus Nabi. Orang-orang itu sesat gara-gara terputus dari hukum syariat. Iya. Ini Anda jelasin ya satu ya. Salah satu hikmahnya Allah utus para nabi, utus para rasul. Ente tahu hikmahnya apa? Untuk membenahi kesesatan manusia yang telah terputus pemahamannya kepada ilmu syariat yang dibawakan sama nabi-nabi yang sebelumnya. Ya kan antara nabi misal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini kan jaraknya panjang. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa ini panjang jaraknya, jauh. Umat-umat di zaman Nabi Isa yang ngalamin Nabi Isa yang masih megang teguh itu ilmu Nabi Isa, lambat laun kerusakan terjadi karena udah nggak ada panutan, udah nggak ada pengajar, udah nggak ada ini, udah nggak ada itu, akhirnya sesat. Diutus Rasul lagi untuk membenahi hal itu. Tujuannya tuh kayak gitu Rasul-Rasul itu. Yu'alimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian ini fungsinya Rasulullah SAW nih. Yu'alimukumul kitab wal hikmah. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an wal hikmah. Hikmah bukan ngajarin ilmu kebatinan. Ngerti? Saking bangganya Rasulullah SAW menjadi orang yang alim, yang faham dengan ilmu syariat, menguasai pengetahuan ilmu syariat, yang paling menguasai. Rasulullah bilang apa? Inni bu'ithu mu'alliman. Aku diutus sebagai mu'allim. Sebagai Jadi patut bangga nggak kita duduk di majelis kayak gini? Patut. Karena kita duduk di majelis yang Rasulullah berbangga dengan perkumpulan kayak gini. Ya amaliyahnya Nabi sama sahabat ya kayak gini. Nabinya ngajar, sahabatnya ngumpul kayak gini. Dengerin, nyemak. Allah Ta'ala bilang dalam surat Al-Imran ayat 133. Itu tulis dalilnya itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah Ta'ala? Wasari'u, segerakanlah kalian itu ya, bersegeralah kalian itu ila maghfiratin min rabbikum. Segerakanlah diri kalian itu untuk apa? Menuju kepada ampunan Allah Ta'ala. Ampunannya Allah Ta'ala. Wa jannatin. Dan semangat, kalian itu mesti semangat. Menyegerakan diri, mendapatkan ampunan, dan untuk menyongsong surga. Yang mana surga itu luasnya, ya, luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang udah dipersiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Maksudnya apa ini ayat? Nih orang nggak paham syariat, nggak paham ilmu, nggak ngerti ayat ini urusan kemana ini.
Ngawur jawabannya. Menurut hati ana. Ya salam. Menurut hati ana. Kata mufasir apa tong? Hati dibawa-bawa. Wong nafsirin capek-capek pakai ilmu. Hati dibawa-bawa. Menurut perasaan aneh. Ya. Terus deh, ya enggak? Menurut perasaan. Menurut ahli tafsir gimana? Menurut ahli tafsir. Jangan seenak udelnya aja. Ini Quran ini. Ini Quran bukan komik tau ente. Kalau komik terserah ente mau mahamin kayak gimana. Ayat ini menjelaskan tentang samrahnya ilmu fikih. Buahnya ilmu fikih. Orang gimana bisa bertakwa? Orang bagaimana caranya ngerti minta ampunan sama Allah? Gimana caranya orang itu ngerti jalan menuju ke surga? Tanpa adanya ilmu yang membimbing seseorang ke dalam amaliyah yang akan menghasilkan, yang berpotensi membawa orang itu menghasilkan yang dijanjikan sama Allah tadi. Maghfirah wa jannah. Ya. Ampunan dan itu hasilnya yang akan didapetin. Cuman nggak bisa dapetin itu, melainkan hanya orang-orang yang bertakwa. Lantas gimana caranya kita takwa? Coba ente bayangin, ini standar ciri orang bertakwa, standar tanda orang bertakwa. Kalau dia sholat, ya Allah, ntar nih kalau gini sah apa enggak ya? Dimikirin hal kayak gitu. Ini tandanya dia punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Insya Allah yang hadir di sini ngalamin hal kayak gitu. Insya Allah digolongkan sama Allah Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wong orang ini kalau udah gak punya ihtimam, gak punya kepedulian sama sah enggaknya ibadah yang dilakukan, ini tanda tanya, bahaya ini. Berarti hati ini problem, ada kutu, ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona. Berarti banyak terlena itu dengan jalan-jalan syaitan, terlena dengan jalan-jalannya iblis. Nah, nggak ada pedulinya, nggak mikirin dia ngerasa dirinya udah pasti dijamin benernya gitu loh, udah pasti sah. Tahu dari mana? Tahunya dari mana? Yang dilakukan udah, saya udah sering didatengin roh-roh solihin. Wah, udah hayal lagi, din khoyal ini pahamin deh. Udah deh, kita kiblatnya Quran sama hadis. Ada yang nggak pas sama Quran sama hadis nggak usah diterima. Dari imam mana kayak begitu yang ngajarin siapa? Paham? Gue belum pernah denger. Baca kitab banyak nih, belum pernah denger Imam Ghazali datengin sama fulan. Lain sama yang qadha, ilmunya aulia ini beda. Ilmunya para wali ini ya gitu. Orang sekarang aneh didatengin Petruk nih, paham gak ente? Kata Petruk, kola Imam Petruk. Waduh, udah pegel aneh. Beneran. Kita yang belajar tahunan, yang belajar dari umur 13 tahun, pas denger orang kayak gitu, ngejeglek, paham ente? Alangkah begonya anak kayaknya ya. Kayak ngerasa jadi idiot, paham ente? Ini ilmu Allah, ini bukan ilmu main-main, paham ente? Di Quran ada ilmu hikmah. Hikmah apa? Ente tahu hikmah? Tahu yang dimaksud hikmah di situ? Nanti giliran ngomong-ngomong masalah kayak gitu-gitu ditanya sir apa, hati apa, ruh itu apa, nggak bisa jawab. Waktu ente dicubit ngerasain sakit, yang sakit jasadnya peruhnya. Paham? Oh, kalau ente paham ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hikmah, ilmu kebatinan, saya tanya nanti. Di saat seorang hamba mati, udah berpisah ruh sama jasadnya, betul nggak? Ruhnya ditaruh di mana sama Allah? Ruhnya dikemanain tuh sama Allah? Nggak bisa jawab lagi.
Ya wes, nggak usah bahas ilmu kayak gitu, paham? Yang realistis saja, bahas ilmu yang realis. Karena janji Allah ini mutlak di dalam hal ilmu syar'i, mutlak, nggak bisa ditawar, paham? Orang yang paling penting hidup bermuamalat sama Allah, yang paling penting apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Betul itu nggak? Stressingnya di situ bukan? Saya sebagai umat muslim, sadar diri sebagai umat muslim, hamba Allah, saya imanin Allah sebagai Tuhan saya. Berarti konsekuensinya apa? Apa yang diperintah sama Allah saya lakukan, apa yang dilarang saya jauh. Itu. Terus ente tahu larangan sama perintahnya dari mana? Cukup gitu tahu rukun Islam, rukun iman, udah cukup. Udah tahu perintahnya Allah, itu seluruh perintahnya Allah. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Makanya salah satu buahnya ilmu fikih itu bisa menjadikan kita orang yang memiliki kemampuan melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Fal ghayatul maksudah min ilmil fiqh. Maka puncak utama yang dituju sama ilmu fikih itu, yang dituju sama ilmu fikih di dalam peranannya dalam kehidupan kita itu apa? Tatbiqul ahkami syar'iyyati ala af'alin nas wa aqwalihim. Itu tujuan ilmu fikih. Puncak tujuannya itu apa? Menjadikan seseorang itu dapat mengamalkan, mentatbik, ya, melaksanakan, mengamalkan, mengadopsi, ya, dengan kokoh hukum-hukum syariat. Dia mampu mengamalkan hukum-hukum syariat dari segi perbuatan dan ucapan. Makanya dikatakan wadzalika yuthmir, insyaallah, dan dengan ilmu fikih tersebut dapat membuahkan insyaallah intizamu amril ma'ashi wal ma'adi. Dapat membuahkan apa? Keteraturan sistematis yang sangat canggih, yang sangat hebat di dalam apa? Di dalam urusan-urusan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ente kalau mau urusan ente rapi dunia wal akhirah, ya mesti pakai ilmu fikih. Mesti pakai ilmu fikih. Kalau nggak ada ilmu fikih, berantakan ente punya hidup dunia akhirat. Berantakan. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah lagi di dalam salah satu perjalanannya melihat orang ini lagi khalwat di tempat sepi. Tapi dipiara kambing perempuan. Dia cuman dia sama kambing perempuan. Paham? Dia khalwat ibadah, wirid, zikir. Hebat. Paham ente? Puasa tiap hari. Datang Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Ditanya, ente ngapain di sini? Ana lagi khalwat ibadah sama Allah Ta'ala. Lantas ini kambing buat apa? Buat menjaga syahwat saya. Ajib, kata Syekh Abdul Qadir. Jaga syahwat bagaimana? Jadi kalau syahwat saya, ya, nafsu hasrat biologis saya lagi naik, biar saya nggak zina, saya setubuhin aja nih kambing. Dia setubuhin itu kambing. Dia salurkan hasrat biologisnya kepada kambing. Dia nggak paham tuh setubuhin kambing sama haramnya dengan bersetubuh ke perempuan yang bukan muhrim. Ibadahnya jago, wiridnya jago. Gara-gara nggak paham ilmu syariat, dia terabas itu. Berbelas-belas tahun dia khalwat kayak begitu. Apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Nggak ada manfaat sedikit pun yang dia dapetin akhirnya. Dari afalnya wa akwalnya. Dari perbuatannya, dari ucapannya.
Dia berbuat ibadah tunggang-tungging, dia puasa, dia ngucapin tasbih, zikir, baca wirid baca wirid ini. Nggak paham ilmu. Kelar semua kebakaran. Dijelasin sama Syekh Abdul Qadir Jalani akhirnya. Nangis gerung-gerung. Terus gimana Syekh kondisi saya? Ya nggak ada manfaatnya. Terus saya mau bilang, ya udah, ente udah magok. Nggak mungkin. Nggak mau. Makanya kemungkinan paling besar orang nggak tahu ilmu syariat, nggak paham, di saat ngomong soal kebatinan, itu sumbernya dari jin. Paham ente? Dibego-begoin, dipinter-pinterin namanya jin. Nggak mungkin dari Allah. Kalau ilmu dari Allah udah ditulis semua di Quran wal hadits. Orang yang bertakwa pasti mikirin ucapannya, mikirin sikapnya, mikirin amalnya, muamalatnya dia sama manusia, muamalatnya dia sama Allah. Lah gimana caranya? Itu difikirin. Semua ada nizamnya, semua ada aturannya dari Allah. Makanya membuat aturan itu sistematis, ya, yang menjadikan akhirnya aturan itu berjalan sistematis sesuai dengan qanun syariat, undang-undang syariat, ya ilmu fikih, ilmu syariat, nggak bisa jauhin deh. Ya, dikatakan di sini, udah teratur secara sistematis kehidupan ente dunia wal akhirah. Itu nggak cuma-cuma begitu aja. Ma'al fauzi bi kulli khairin dunyawi wa ukhrawi, kama qala Ibnu Hajar. Bukan cuman lancar aja urusan dunia wal akhirat ente. Disertakan fauz. Apa fauz? Fauz itu menang. Menang di dalam melaksanakan kehidupan dunia dan menang dalam kehidupan akhirat. Barokah semuanya. Dirahmatin sama Allah. Paham ini? Paham? Itu kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar. Itu maksud ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil. Itu maksud ayat itu. Paham tuh? Ini ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang diberikan pemahaman di dalam agama kita. Amin. Di dalam melaksanakan agama kita. Amin. Sehingga tidak ada pelaksanaan yang kita laksanakan di dalam agama ini melainkan Allah sertakan pelaksanaan itu dengan pemahaman yang sahih. Dengan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dengan pemahaman yang tidak keluar dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga patutlah kita disatukan cinta kita kepada Nabi di dunia, barzakh, dan dikumpulkan kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dah.